Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang kembali dalam acara Sarapan Sabda. Sarapan kali ini berhubungan dengan peringatan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tinggalkan sementara Matius 10, kita fokus kepada Jumat Agung. Hari Minggu nanti kebangkitan Tuhan Yesus, ingat-ingat itu. Nah, saya cari-cari di internet, di Google tuh ada penjelasan seperti ini mengenai sejarahnya Jumat Agung gitu ya, sejarahnya seperti ini. Jadi perhitungan gereja barat menggunakan kalender Gregorian, sedangkan gereja timur menggunakan kalender Julian, di mana saat kalender Julian menunjukkan tanggal 21 Maret, kalender Gregorian sudah masuk ke tanggal 3 April. Menurut kalender Gregorian, Paskah bisa terjadi antara tanggal 22 Maret sampai 25 April, sehingga Jumat Agung akan jatuh pada tanggal 20 Maret sampai 23 April. Jadi perhitungan mengenai ini 22 Maret sampai 25 April itu katanya itu berdasarkan hari Paskah itu harus minggu pertama sebelum bulan purnama ya. Jadi bulan purnama minggu pertamanya itu Paskah. Menghitungnya seperti itu. Sedangkan menurut kalender Julian atau penanggalan gereja timur, Paskah bisa jatuh pada tanggal 22 Maret sampai 25 April, sehingga Jumat Agung dapat jatuh antara 19 Maret dan 12 April. Nah, ada beda sedikit ya. Nah, untuk kita Indonesia ini penganut penanggalan Gregorian, mengikuti itu gereja barat, sehingga perayaan Jumat Agung jatuh 2 April. Itu tahun berapa itu? Tahun 2021 ya, tahun 2022 ini tanggal 15 April. Nah, itu mengenai tanggal. Ada yang cari-cari iseng ini, iseng apa? Iseng mengenai ini tahun-tahun di mana perayaan Jumat Agung itu tanggal 13 April. Ini karena ada mungkin jangan-jangan ada itu Friday the 13th itu ya. Ada kisah-kisah mengerikan tanggal 13 itu. Lalu dia cari-cari ini mungkin. Jadi ini tahun-tahun di mana tanggal 13 Paskahnya, Jumat Agungnya itu. Seperti itu. Nah, tapi kita lihat di dalam kitab suci ini Lukas 24 ya. Ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya seperti ini. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuat pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Ini 11 murid dan kita itu sebagai saksi semuanya itu. Jadi saksi mata ya. Yang 11 murid itu betul-betul dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebelum mati, bahkan sudah kebangkitan mereka bersama-sama dengan Yesus jadi saksi. Dan lebih daripada itu, bahwa Yesus mati, bangkit lagi itu bukan sekedar cerita, tapi di situ ada
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Dan ini harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, nanti Lukas akan menulis lagi di dalam Kisah Rasul-Rasul, betul-betul berita pertobatan itu disampaikan kepada segala bangsa, Samaria, Antioquia, banyak tempat, bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa Yunani, Roma, dan kita tahu sampai di penjara di Roma, Kisah Rasul ditutup. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita pada hari ini mensyukuri atas belas kasihan Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan mau mengampuni dosa kita. Dosa itu tidak remeh, ya. Waktu kita berdosa, tidak cukup saya minta maaf selesai seperti itu, tapi tidak, karena dosa itu serius sehingga memisahkan kita dengan Tuhan. Untuk bisa ada persekutuan dengan Tuhan itu bayarnya mahal. Yesus mati di kayu salib. Jadi mari kita mohon pengampunan. Yang sudah percaya sudah diampuni, tapi percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita, itu dosanya diampuni. Mari kita bagikan pengalaman pengampunan melalui Tuhan Yesus ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mensyukuri atas peristiwa kematian-Mu di kayu salib yang bangkit pada hari ketiga. Bukan saja ini cuma suatu peristiwa saja, tetapi peristiwa itu ada hubungannya dengan kehidupan kami. Bahwa peristiwa itu menyebabkan dosa kami diampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang percaya telah mengalami pengampunan yang luar biasa dari belas kasihan Tuhan lewat kematian-Mu itu. Biarlah pengalaman kami ini, pada hari-hari ini kami ingat akan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, dan biarlah menjadi kenyataan dalam hidup kami dengan jelas bahwa kami adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Selamat beraktivitas. Jangan lupa prokes, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, cuci tangan. Dan kalau Bapak Ibu lansia seperti saya, mungkin lebih baik di rumah, kecuali ada kepentingan di rumah saja. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin.